semua, perkenalkan nama saya Vanessa Fitria dengan NPM 22120110009 dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHM Hum dalam matkulnya Hukum Kepailitan. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai analisis yuridis putusan permohonan pailit PT Daya Guna Lancar berdasarkan UUK PKPU Studi Kasus Putusan Nomor 37/PDT-Pailit / 2021 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kepailitan adalah mekanisme hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menyelesaikan utang piutang ketika debitor tidak mampu membayar. Pada kasus ini, PT Daya Guna Lancar menarik karena meskipun syarat formal kepailitan terpenuhi, permohonan pailit telah ditolak oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya analisis mendalam terkait penerapan UUK, PKPU, dan pertimbangan hakim. Nah, dalam makalah saya kali ini akan menjawab 5 pertanyaan kunci, yaitu yang pertama, siapakah pemohon dan termohon serta kedudukan hukum mereka? Lalu yang kedua, apa alasan hukum permohonan pailit dan apakah syarat formal yang terpenuhi? Dan yang ketiga, mengapa hakim menolak permohonan meski syarat formalnya sudah terpenuhi? Yang keempat, bagaimana peran kurator dan hakim pengawas? Dan yang kelima adalah apa akibat dari putusan pailit tersebut. Dalam kasus kita kali ini, pihak pemohon adalah 2 kreditor. Yang pertama yaitu ada Kantor Hukum Mahfudin SHN Associates dengan tagihannya sebesar 300 juta rupiah, dan yang kedua yaitu Michael Suharso ST dengan tagihannya sebesar 105 juta. Sementara pihak termohon adalah PT Daya Guna Lancar sebagai debitor. Dan keduanya sudah memenuhi definisi kreditor dan debitor menurut pasal 1 dan 2 UUK PKPU. Di mana pasal 2 ayat 1 UUK PKPU menyatakan bahwa permohonan diajukan karena PT Daya Guna Lancar memenuhi syarat dan memiliki dua kreditor dan utang sebesar 405 juta telah jatuh tempo dan tidak dibayar meski telah diberi somasi. Lalu, bukti sederhana berupa perjanjian utang dan somasi telah diajukan sesuai dengan pasal 8 ayat 4 UUK PKPU. Dan yang terakhir yaitu majelis hakim menolak permohonan dengan 3 pertimbangan. Yang pertama, nilai tagihan itu relatif kecil yaitu sebesar 405 juta yang dimana hal itu di bawah batas gugatan sederhana sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Lalu yang kedua, alternatif penyelesaian seperti gugatan perdata ini dinilai lebih proporsional. Dan yang ketiga, dampak ekonomi kepailitan atau likuidasi tidak sebanding dengan utang. Nah, pemohon mengusulkan 2 kurator di sini. Di antaranya yang pertama ada Jekrinius H. Sirait, SHMKN, dan Polda Simbolon SH. Keduanya terdaftar di Kemenkumham sesuai dengan pasal 10 UUK PKPU. Hakim pengawas juga sudah diangkat sesuai dengan pasal 9, meski tidak disebutkan namanya dalam putusan. Nah, apabila putusan tersebut dikabulkan, maka debitor akan kehilangan hak kelola aset sesuai dengan pasal 24 dan kreditor harus menagih melalui proses pailit sesuai dengan pasal 56. Namun, karena permohonannya ditolak, maka PT Daya Guna Lancar tetap beroperasi, kreditor dapat menempuh gugatan perdata dan pemohon wajib membayar biaya perkara sebesar 2,59 juta. Putusan ini menegaskan bahwa kepailitan bukan satu-satunya solusi. Hakim menolak permohonan itu berdasarkan 1. Asas proporsionalitas di mana nilai utang versus dampak kepailitan. Dan yang kedua, alternatif hukum ini yang lebih adil. Dan yang ketiga adalah pertimbangan ekonomi dan sosial. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan holistik dalam kepailitan. Dan dengan demikian, presentasi saya selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.